Bayangkan skenario ini, manajemen Barcelona sudah bernegosiasi berbulan-bulan dan media lokal mereka sudah sesumbar kalau transfer Bernardo Silva sudah aman 99%. Namun, hanya dalam waktu 24 jam, semua kerja keras itu menguap begitu saja karena satu panggilan telepon dari Jose Mourinho. Baru hitungan hari kembali menukangi Real Madrid, The Special One langsung membuat Barcelona dan Atletico Madrid gigit jari. Mantra sakral Here We Go yang dinanti publik Camp Nou justru berbalik arah menuju Santiago Bernabeu secara gratis setelah kontrak Bernardo di Manchester City habis per 30 Juni nanti. Ternyata, agen Jorge Mendes sudah menawarkan paket rahasia kepada Florentino Perez sejak April lalu yang berisi skenario penunjukan Mourinho sekaligus jaminan kedatangan Bernardo. Tikungan maut ini semakin mulus setelah bintang muda Nico Paz menolak pulang secara halus demi bertahan di Italia, sehingga Mourinho langsung meminta Bernardo sebagai buruan utama. Bukan cuma Bernardo, Mourinho bahkan sudah mengunci Denzel Dumfries dan mendapatkan Ibrahima Konate secara gratis. Di sisi lain, nasib apes Barcelona belum berhenti. Robert Lewandowski juga tampaknya semakin menjauh dari Eropa. Striker Polandia itu bersama agennya Vini Zahavi dikabarkan bakal terbang ke Amerika Serikat buat mengevaluasi tawaran kontrak menggiurkan dari klub MLS Chicago Fire sebagai panggung terakhirnya. Beralih ke panggung Piala Dunia 2026, laga pembuka grup B di Toronto Stadium baru saja menjadi saksi lahirnya sejarah baru bagi tuan rumah Kanada. Menghadapi Bosnia dan Herzegovina, pertandingan berakhir imbang 1-1, namun di balik hasil itu ada rekor kelam yang berhasil pecah. Kanada sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-21 lewat sundulan Jovo Lukic. Gol itu sempat bikin publik tuan rumah tegang karena sejak debut tahun 1986, Kanada selalu kalah jika tertinggal duluan dan belum pernah mendulang 1 poin pun di Piala Dunia. Namun, takdir berubah di menit ke-78. Penyerang andalan mereka, Larin, sukses melesakkan gol penyeimbang. Berdasarkan data Opta, gol ini resmi menjadi penanda pertama kalinya Kanada berhasil bangkit dan meraup poin perdana sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 udah di depan mata. Panggung segede ini emang selalu punya cara puitis buat ngelahirin bintang baru. Kalau di 2018 kita dibuat takjub sama magisnya Kylian Mbappe, kali ini banyak yang memprediksi Michael Olise yang bakal jadi pangeran baru Les Blues. Ia datang bukan cuma modal tampang doang, tapi bawa catatan ngeri 16 gol dan 27 assist bareng Bayern Munchen musim ini. Ketajamannya pun langsung terbukti nyata pas Prancis uji coba lawan Irlandia Utara. Prancis yang memegang kendali permainan sukses menang 3-1 lewat performa berkelas dari Olise. Gak tanggung-tanggung, pemain umur 24 tahun ini langsung borong hat-trick di menit ke-43, 49 dan 75. Walaupun Irlandia Utara sempat ngasih perlawanan sengit dan nyolong 1 gol lewat Patrick Kelly, ketenangan Olise di tengah cuaca panas tetap jadi pembeda. Sekarang tinggal kita tunggu aja, apakah Olise beneran bakal jadi the next superstar di Amerika Utara atau malah ada nama lain yang siap nikung panggungnya? Geser dikit ke rumor transfer yang selalu asik buat kita omongin sambil ngopi. Kabar panas datang dari Manchester United yang katanya lagi pepet bek kiri Chelsea, Marc Cucurella. Manajemen Setan Merah tampaknya sadar betul kalau sektor kiri mereka lagi rapuh banget. Apalagi Luke Shaw, langganan masuk BPJS alias gampang cedera. Ditambah stok bek kiri mereka juga lagi lowong. Padahal, Cucurella ini sebenarnya masuk rencana pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso. Tapi, namanya juga sepak bola. Masa depan gak ada yang tahu. Kabarnya, pemain Spanyol umur 27 tahun ini udah ngode ke klub kalau ia siap cabut demi bantu finansial Chelsea. The Blues sendiri dirumorkan bakal lepas di angka 40-50 juta euro. Lumayan masuk akal sih buat pemain sekelas dia, tapi jujur, langkah MU nggak bakal segampang itu. Cucurella pernah bilang kalau bakal susah banget nolak Barcelona yang notabene mantan klub masa kecilnya. Belum lagi tim raksasa kayak Real Madrid dan Manchester City juga ikut mantau situasi. Jadi kalau MU beneran butuh, mereka wajib gerak taktis dan pinter-pinter ngerayu biar Cucurella mau merapat ke Old Trafford.
Bursa transfer Eropa kembali diguncang isu gila yang benar-benar nggak masuk akal. Florentino Perez kabarnya lagi nyiapin rencana mega transfer buat memboyong Kvaratskhelia ke Santiago Bernabeu. Manuver ini disebut-sebut bukan cuma soal taktik, tapi jadi kartu as Perez biar kepilih lagi sebagai presiden Real Madrid di periode berikutnya. Kalau kita obrolin soal kualitas, bintang asal Georgia ini emang lagi ngeri-ngerinya. Dia baru aja menjalani musim yang luar biasa bersama PSG, bahkan sukses membantu raksasa Prancis itu mempertahankan trofi Liga Champions mereka. Tapi ya namanya juga Real Madrid, mereka kayak nggak pernah kenyang sama yang namanya pemain bintang. Perez melihat kemampuan teknis dan magis Kvaratskhelia sebagai kepingan sempurna buat menjaga dominasi Los Blancos di La Liga dan Eropa. Sebuah ambisi besar yang menegaskan kalau Madrid gak bakal pernah berhenti berburu monster lapangan hijau. Geser sedikit ke tanah Inggris, ada duel panas yang gak kalah seru di lantai transfer. Arsenal secara resmi ikutan nimbrung buat memperebutkan tanda tangan gelandang andalan Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. Di mata Mikel Arteta, pemain berusia 26 tahun ini dinilai cocok banget buat jadi pelapis taktis yang mewah atau bahkan diproyeksikan sebagai calon pengganti buat Morgan Rogers. Tapi, jalan The Gunners dipastikan gak bakal mulus. Masalahnya, PSG tiba-tiba datang bawa koper duit dan ikutan naksir sama Gibbs-White. Jelas, ini jadi alarm bahaya buat Arsenal, karena kalau raksasa Prancis udah ikut campur, harga sang pemain otomatis bakal meroket gila-gilaan. Sekarang bolanya ada di manajemen Arsenal. Mereka harus muter otak dan pinter-pinter berhitung biar nggak boncos, karena Arteta juga masih butuh anggaran buat memperkuat posisi lain di skuadnya. Gak usah muluk-muluk, kalau mau balik ke kasta tertinggi Liga Champions, lini belakang Manchester United jelas gak boleh hobi ambiar lagi. Makanya, di bursa transfer musim panas 2026 ini, manajemen Setan Merah langsung curi start. Targetnya gak tanggung-tanggung, yaitu Christian Chuti Romero, sang tembok kokoh milik Tottenham Hotspur. Melihat situasi Romero yang mulai jenuh gara-gara proyek jangka panjang Spurs yang begitu-begitu saja, United langsung pasang kuda-kuda buat melempar mahar gila-gilaan sekitar 65 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Angka segitu jelas sepadan banget buat menebus bek berusia 28 tahun yang sudah punya DNA juara dunia. Romero didatangkan bukan cuma buat menambal lini belakang yang sering inkonsisten, tapi diplot sebagai sosok bos baru yang punya karisma, ketenangan, sekaligus mentalitas pemenang. Kalau transfer ini beneran pecah, peta persaingan Premier League jelas bakal langsung bergeser.